Halo guys, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Ni Tian Jijun. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Setelah tragedi pembantaian dilakukan, kali ini Tan Yun beserta yang lainnya akhirnya keluar dari tempat ujian. Di luar juga telah hadir semua tetua yang nampak menunggu hasilnya guys. Mereka tentu terus mengira-ngira hingga terus memuji mengenai bakat murid-murid jenius seperti si Rulong, si Cangkong, dan juga si Murong. Di saat yang sama, portal pun terbuka dan satu persatu murid itu mulai keluar. Namun mengejutkan, setelah menunggu sekian lama, tak disangka semua tetua kini dibuat kaget dengan jumlah murid yang bisa lulus. Yang tentu tanpa kehadiran dari murid jenius tadi. Kondisi ini tentu membuat para tetua sangat tak percaya. Terlebih tetua penegak hukum yang kini terlihat sangat panik. Ya, dirinya masih kekeh tak percaya terkait anak angkatnya yang tak kunjung juga keluar. Seketika situasi pun mencekam hingga Tan Yun kemudian mengatakan mengenai si Rulong yang dibunuh olehnya. Mengetahui itu awalnya sang tetua tak percaya dengan perkataan Tan Yun, namun setelah mendengar penjelasannya sang tetua menjadi marah hingga berniat membunuhnya. Beruntung di sana tetua agung langsung menghentikannya dan menjelaskan mengenai pertikaian anak muda dan kematian di tempat ujian itu memanglah tidak melanggar aturan. Namun lagi-lagi Tan Yun terus mengompori sang tetua, bahkan langsung menantang tetua Qiu untuk pertarungan hidup dan mati. Jelas, ungkapan Tan Yun membuat tetua agung bahkan semua orang yang hadir itu menjadi sangat terkejut. Dengan sikap meremehkan, tetua Qiu dengan cepat langsung menyetujuinya. Dan dengan ini pertarungan hidup dan mati akhirnya dilakukan. Keduanya seketika bersiap untuk bertarung. Namun di sisinya, tetua agung nampak penasaran mengenai kepercayaan Tan Yun hingga sampai menantang tetua Qiu. Ia pun lantas menanyakan mengenai kekuatan Tan Yun yang sebenarnya. Yang ternyata kekuatan Tan Yun itu bukanlah ranah janin tingkat 5. Melainkan dia telah menerobos ke tingkat 7 guys. Mengetahui itu tetua agung merasa kaget hingga seketika menyebutnya sebagai monster. Tak hanya itu, tetua agung kembali menganga dikala mendengar mengenai kekuatan Tan Yun yang juga telah membantai si Murong dan juga si Cangkong. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Sang tetua terlihat meremehkan Tan Yun hingga dengan sombongnya menyebut bahwa kekuatan Tan Yun itu masihlah jauh untuk mengalahkannya. Namun di sana Tan Yun akhirnya mengeluarkan kekuatan aslinya hingga membuat sang tetua terpental. Kali ini sang tetua nampak ketakutan dikala melihat kekuatan asli Tan Yun. Dirinya kali ini juga mengira-ngira bahwa jika pertarungan dilanjutkan maka hasilnya jelas dirinya yang akan dirugikan. Dengan begitu, ia pun memutuskan untuk melarikan diri dari pertarungan ini. Namun hal itu sudah terlambat guys, karena kini Tan Yun seketika mengejarnya dan pertarungan kembali dilanjutkan. Hanya satu tatapan saja tetua Qiu itu akhirnya tewas seketika. Dengan ini, pertarungan pun dimenangkan oleh Tan Yun. Singkat cerita, setelah pertarungan selesai, tetua agung di sana kemudian mengabarkan mengenai tak lama lagi tetua gerbang dalam akan segera datang. Tentu kedatangannya kali ini yakni seperti biasa, itu untuk merekrut para murid setelah ujian gerbang luar dilaksanakan. Namun sebelum itu tetua agung menyampaikan mengenai situasi Tan Yun saat ini yang harus semakin waspada. Karena sebelumnya Tan Yun telah membunuh si Cangkong dan si Murong yang merupakan kerabat para tetua gerbang dalam.
Mendengar itu Tan Yun pun mengerti dan sebelum kedatangan para tetua gerbang dalam, Tan Yun berniat untuk menjual beberapa harta rampasan dari tetua Qiu. Namun tak disangka di saat pelelangan dimulai, tiba-tiba muncul sosok wanita yang bernama Nanggong Ruksu. Kedatangannya seketika menjadi gempar karena tingkah lakunya yang layaknya seorang remaja. 是谁说的外观咧枣？说你呢！转过来，给我瞧瞧。这位师妹，不知能否请教芳名？本姑娘叫南宫如雪。 Di sana terjadilah sebuah perdebatan karena memperebutkan gelar sebutan wanita tercantik di sekte Huangpu. Nanggong Ruksu mengklaim bahwa perempuan tercantik di sekte Huangpu itu tiada lain tiada bukan itu kakaknya yang bernama Nanggong Yukin. 我只是很好奇你姐姐究竟有多美，但我知道，她比我们在场所有人都美。我姐姐叫南宫玉沁。 Mendengar nama itu, Tan Yun seketika mulai berpikir hingga ia merasa familiar dengan nama itu. Ya, betul guys, Nanggong Yukin merupakan seorang wanita yang gagal dipersunting Tan Yun. Namun saat ini Tan Yun amnesia karena sebuah pil yang telah ia minum sebelumnya. Singkat cerita, pertikaian pun selesai dan kini Tan Yun pun memulai pelelangan. Sebuah pedang berwarna-warni ia keluarkan hingga membuat para murid sangat tertarik dan berniat membelinya. Sampai akhirnya 7 pedang terbang Tan Yun terjual dan kini ia pun mendapatkan puluhan hingga ratusan batu untuk bekalnya masuk ke gerbang dalam. Setelah pelelangan selesai, para tetua gerbang dalam akhirnya tiba. Ketua Divisi Jiwa Suci Ling Hu Changhe, Ketua Divisi Jiwa Kuno Huang Pu Sen Kun, Ketua Divisi Jiwa Binatang Wu Hong, Ketua Divisi Angin dan Guntur Huseng, Ketua Divisi 5 Jiwa Wu King Kuan, Ketua Divisi Run Ju Dan Rong, Ketua Divisi Formasi Tang Xuan Peng, Ketua Divisi Senjata Murong Sisi, Ketua Divisi Pil Sen Subing. Kedatangan dari para tetua ini tiada lain tiada bukan hanyalah untuk mencari murid baru. Semua murid kemudian diperintahkan untuk berkumpul di sebuah tempat. Namun seketika tetua gerbang dalam tentu merasa kaget karena kali ini jumlah murid baru yang lulus yang memang sedikit. Ia pun di sana langsung seketika marah hingga menanyakan mengenai keberadaan cicitnya yaitu si Cangkong. Dengan berat hati, Tetua Agung pun menjawabnya mengenai cicitnya yang memang telah terbunuh di tempat ujian. Mendengar ungkapan itu, ia pun menjadi sedih bahkan menyesal karena pertemuan sebelumnya dengan si Cangkong yang merupakan pertemuan terakhir. Dengan kemarahannya, ia pun menanyakan mengenai binatang apa yang membunuh cicitnya itu. Cangkong 是被何妖兽所杀。 Karena ia berjanji bahwa dipastikan ia akan melakukan balas dendam untuk cicitnya. Semua orang terlihat tak berani menjawabnya hingga pada akhirnya salah satu murid kemudian mengatakan bahwa kematian cicitnya itu bukanlah oleh binatang, melainkan cicitnya dibunuh oleh Tan Yun. Sambil tersenyum, Tan Yun pun maju dan memperkenalkan diri guys. Sontak setelah melihatnya sang tetua langsung mengikatnya. Namun dengan cerdasnya, Tan Yun lagi-lagi mengkaitkan sikap semena-mena sang tetua dengan sebuah aturan sekte. Sontak mendengar itu sang tetua seketika melepaskannya. Dan Tan Yun menjelaskan akan peraturan sekte Huangpu yang tak boleh dilanggar. Dengan lidahnya, Tan Yun terus mencecar mengenai sikap sang tetua yang telah menunjukkan sikap semena-menanya. Tan Yun juga menjelaskan mengenai cicitnya yang sebelumnya berniat membunuhnya. Demi untuk bertahan hidup, Tan Yun pun bertarung hingga akhirnya ia pun menang dan berhasil membunuhnya. Tak hanya itu, dengan kecerdasannya, di sana Tan Yun menyebutkan mengenai pasal-pasal sekte Huangpu yang berisi tentang penyalahgunaan kekuasaan. Di mana siapapun yang melanggarnya selain diberhentikan dari jabatannya, si pelanggar juga berhak untuk dihukum mati. Setelah mendengar itu, jelas sang tetua yang awalnya marah, kali ini ia menjadi tak berkutik guys. Bahkan sikap yang awalnya arogan kini menjadi lembut setelah mendapati sebuah ancaman dari aturan sekte. Wadaw. Dengan begitu masalah kematian si Cangkong akhirnya selesai guys.
Setelah itu, perekrutan para murid akhirnya dimulai. Para murid kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan atribut janinnya. Namun tersisa Tan Yun yang hingga sampai saat ini ia belum bergerak untuk masuk pada jiwa janinnya karena nyatanya janin dari Tan Yun memang tak ada yang sama yang disebutkan. Setelah pengelompokan selesai, kali ini giliran para tetua yang langsung mengiklankan mengenai divisinya masing-masing. Mereka terlihat berebut untuk mendapatkan perhatian dari para murid. Diketahui bahwa praktisi terbagi menjadi beberapa tingkatan. Pertama, tingkat tertinggi, yakni seorang praktisi yang bisa membangkitkan hingga 5 kualifikasi dari janinnya. Sedangkan tingkat menengah, yakni praktisi yang membangkitkan 4 atau kurang jiwa janinnya. Dan terakhir, tingkat rendah, yakni praktisi yang membangkitkan 1 jiwa janinnya. Setelah mengenalkan tiap divisi dari para tetua, kali ini giliran para murid untuk memilih divisi serta guru yang akan dipelajari. Satu persatu para murid mulai memilih guru dan keilmuan yang akan dipelajari. Jian di sana memilih divisi jiwa karena hal itu merupakan pilihan Tan Yun untuk dirinya. 他的确很有眼光啊，为师十分期待你今后的表现呐。 Tersisa tinggallah Xiao, Meng Yi, dan juga Tan Yun. Di sana, ketua gerbang suci kemudian menanyakan jiwa janin dari Xiao yang tanpa diduga. Semua orang itu terkejut setelah tahu Xiao memiliki jiwa janin ganda. Jelas, dengan begitu satu persatu para tetua mulai berebut untuk menjadi guru dari Xiao. Hingga pada akhirnya tiba-tiba Tan Yun menyuruh Xiao untuk bergabung dengan divisi senjata. 选择气脉。 Tentu, sang tetua jiwa suci di sana menjadi sangat kesal guys. Karena lagi-lagi Tan Yun membuatnya marah karena telah menyuruh Xiao untuk bergabung dengan divisi senjata. Namun kemarahannya tak bertahan lama saat Xiao akhirnya memilih divisi senjata yang menjadi pilihannya. Setelah Xiao kali ini dilanjutkan dengan Meng Yi, sang tetua kemudian menanyakan kekuatan jiwa janin darinya. Ya, lagi-lagi semua orang kembali terkejut karena Meng Yi memiliki jiwa janin yang menakutkan. Semua tetua di sana kembali melakukan sebuah perebutan untuk mendapatkan murid Meng Yi. Namun kembali Tan Yun seketika mengatakan dan menyuruh Meng Yi untuk bergabung pada divisi binatang. 蒙毅，授脉。弟子莫梦毅拜见师父。 Tentu fenomena ini membuat sang tetua jiwa suci semakin penasaran dengan jiwa janin Tan Yun yang sedari tadi itu selalu melakukan provokasi pada semua tetua. Ia pun mengeceknya dan ternyata sang tetua itu tak menemukan sebuah energi di tubuh Tan Yun. Dengan begitu ia pun menyimpulkan mengenai jiwa janin Tan Yun yang merupakan jiwa sampah. Tentu kekuatan Tan Yun saat ini memang telah disembunyikan guys. Karena kalau ketahuan maka jelas dirinya itu akan diburu banyak orang karena memiliki jiwa janin Hongmeng. Semua orang nampak tak percaya tak terkecuali Jian yang meminta gurunya untuk mengeceknya juga. Setelah mengeceknya ternyata penglihatan dirinya dan tetua jiwa suci itu jelas memang sama. Yakni Tan Yun hanyalah memiliki jiwa janin sampah. Setelah mengetahui hal ini tentu semua tetua menjadi tak sudi untuk menerima Tan Yun sebagai murid mereka. Jian, Meng Yi, dan Xiao terlihat memohon pada guru masing-masing untuk bersedia menerimanya. Namun sayang mereka jelas tak sudi untuk menerima seorang murid sampah. Akan tetapi situasi yang menyedihkan tentu tak bertahan lama guys. Setelah tetua Sen Qiu kemudian bertanya pada Tan Yun hingga ia pun langsung memohon pada Sen Subing untuk menerima Tan Yun. Awalnya Sen Subing menolaknya namun tak disangka tetua Sen Qiu melakukan sebuah sumpah hingga Sen Subing dengan terpaksa menerimanya. Tentu tetua Sen Qiu nampaknya sangat percaya dengan kejeniusan Tan Yun yang akan memajukan divisi pil obat menjadi divisi nomor 1 di masa mendatang. Setelah selesai perekrutan para murid, baik Jian, Tan Yun, Xiao, dan juga Meng Yi, mereka pun dibawa tetua Sen untuk pertemuan terakhirnya. Di sana, tetua Sen mengingatkan khususnya pada Tan Yun untuk terus berhati-hati karena dirinya yang sudah memiliki banyak sekali musuh. Pertama, Qiu Yongming yang merupakan kerabat dari Qiu Yongchong yang telah dibunuh Tan Yun. Kedua, Murong Hong yang merupakan kakek dari si Murong. Ketiga, tetua jiwa suci yang merupakan kakek dari si Cangkong.
Tentu setelah mendengar itu Tan Yun pun mengerti dan berjanji bahwa dirinya tak akan mengecewakan tetua Sen Qiu. Setelah perbincangan selesai, semua murid kemudian pamit pada Sen Qiu, tepatnya Meng Yi yang selama ini selalu dirawat oleh dirinya. Singkat cerita, mereka pun pergi dan akhirnya sampai di depan pintu masuk gerbang dalam. Namun setelah sampai, lagi-lagi penunggu portal di sana mulai terus membicarakan Tan Yun hingga terus meremehkannya. Tentu tak hanya itu, kedua orang di sana nampaknya juga telah diperintah untuk membunuh Tan Yun. Ya, perintah itu bersumber dari Qiu Yongming yang akan balas dendam atas kematian kerabatnya. Dari sini Tan Yun masih terus bersabar guys. Namun seketika ia pun menjadi murka di saat dua orang ini itu mengganggu dan menggoda Meng Yi dan juga yang lainnya. Satu pukulan berhasil ia lancarkan hingga tanpa diduga salah satu dari mereka tewas seketika. 开魂境8重的爷爷宰了你！ Melihat temannya mati, ia pun kemudian mengaktifkan tokennya untuk memberitahu semuanya bahwa di sini telah terjadi sebuah tindak pidana. Namun tentu hal itu tak berhasil ia lakukan karena dengan cepat Tan Yun langsung menyiksanya dan memerintahkan untuk segera membuka portal gerbang dalam. Dan dengan ini Tan Yun dan yang lainnya akhirnya sah menjadi murid gerbang dalam Sekte Huangpu. Mereka seketika berpindah pada sebuah tempat layaknya padang rumput. Tentu hal ini mengingatkan akan perjalanan Tan Yun di saat ia pertama kali memasuki gerbang luar Sekte Huangpu. Tak lama muncullah sebuah perahu yang kini bertujuan untuk menjemput Meng Yi. Di dalamnya juga hadir sosok pria bernama Baisu yang bertugas menjemputnya. Ya, dia merupakan murid tertua divisi binatang yang khusus menjemputnya. Mendengar itu, Meng Yi pun pamit pada Tan Yun dan langsung masuk ke dalam perahu itu. Namun sebelum pergi, tak disangka Baisu berani memprovokasi Tan Yun, bahkan mengancam untuk tidak lagi mendekati Meng Yi. Tentu mendengar itu Tan Yun menjadi marah hingga berjanji bahwa di masa depan pasti akan membalasnya. Setelah kepergian Meng Yi, kali ini disusul Jian yang dijemput oleh gurunya sendiri. Dan setelah itu dilanjutkan Xiao dan terakhir Tan Yun untuk menuju divisi pil obat. Singkat cerita, Tan Yun akhirnya sampai dan ia pun bertemu dengan murid senior divisi pil. Terlihat ia sangat kagum dengan perahu yang ditumpangi Tan Yun. Sebelum masuk, Tan Yun diberitahu mengenai situasi dan jumlah murid dari kebun obat di tempat ini. Tan Yun kali ini hanyalah merupakan seorang murid magang dari kebun obat. Meski begitu, di masa depan Tan Yun dipastikan akan menjadi sosok terkuat dari Sekte Huangpu. Sebelum pergi, sang senior mengabarkan untuk tidak memprovokasi sosok yang bernama Cheng Yaduan yang dimana ia merupakan ketua dari kebun obat saat ini. Namun tanpa diduga setelah sampai Tan Yun malah bertemu dengannya yang seakan tengah menunggunya. Tentu mengetahui itu Tan Yun pun menjadi penasaran mengenai dalang di balik semua ini. Karena dengan cepat tanpa diduga Cheng Yaduan itu tiba-tiba mengenali dirinya. Namun mereka tak menghiraukannya dan malah langsung menghajar Tan Yun. Sampai akhirnya semua orang pun terkejut tak terkecuali Cheng Yaduan yang kini terpental setelah mengetahui dari kekuatan Tan Yun. Yang pada akhirnya ia pun disiksa dan berakhir kalah. 大人，别打了！ Jelas situasi ini membuat dirinya memohon untuk tidak membunuhnya. Tak hanya itu, ia pun berjanji bahwa dirinya tak akan lagi untuk mengganggu Tan Yun. Namun nasi sudah menjadi bubur. Dengan kekuatannya Tan Yun kembali menyiksanya hingga menanyakan dalang di balik semua ini. Yang ternyata sosok yang menyuruhnya adalah Li Jian yang merupakan seorang alkemis dari murid tetua 12. Setelah mengetahuinya, Tan Yun menyerahkan prosesi penyiksaan ini pada anggota lain kebun obat yang akhirnya tewas seketika. Setelah itu Tan Yun kemudian pergi untuk melaporkan atas kedatangannya kepada Daiken Sen. Seketika ia pun terkejut setelah mengetahui mengenai sosok Daiken Sen yang sama persis dengan tetua agung gerbang luar. Ya betul guys, dia merupakan kembaran dari tetua Qiu yakni Sen Qinpeng. Di sana ia pun juga telah mengetahui mengenai sosok Tan Yun dari Sen Qiu dan langsung menyambutnya hingga memberinya seragam kebun obat.
Di saat yang sama, di sisi lain, kali ini terlihat pekerja kebun obat yang tengah disiksa. Ternyata itu merupakan seorang alkemis yang kini mencari obat dengan sikap yang semena-mena. Beruntung Tan Yun muncul dan menghentikannya. 一群卑微的杂碎，看我不打死你们！ Hingga di sana terjadi sebuah pertarungan. Serangan demi serangan terus dilancarkan, namun pertarungan pun tak bertahan lama. Setelah di sana, Tan Yun memperlihatkan kekuatan tempurnya hingga membuatnya kabur dari tempat tersebut. 压之力足以达到100万级，还想对付我？ 不对。 Namun meski begitu dengan mudah Tan Yun berhasil mengejarnya dan langsung mengalahkannya. Ia pun kemudian dibawa dan langsung digantung, berharap semua teman dari kebun obatnya itu bisa kembali mendapatkan harga dirinya dengan cara menyiksanya. Satu persatu dari mereka menyiksanya dan dengan ini mereka pun tak takut akhirnya semua penghinaan yang telah diterima itu dapat dibalaskan. Setelah penyiksaan selesai, ia pun dilepaskan dan pergi dari tempat tersebut. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, dan seperti biasa, salam para jagoan.